saya mengajak seluruh warga negara, rakyat, khususnya umat Islam yang cinta kejujuran dan keadilan. Marilah bersama-sama kita adakan aksi damai, aksi rakyat berdaulat menggugat pemilu yang cacat. Selasa 19 Maret 2024 mulai pukul 14 hingga sore hari kita bisa berbuka puasa bersama-sama. Rakyat yang cinta kebenaran, kejujuran dan keadilan untuk bersama-sama dalam aksi akbar rakyat berdaulat menggugat pemilu atau pilpres cacat. Kita mengadakan aksi besar-besaran. Gelarmu, pendidikanmu gak sebanding dengan perilakumu sebagai seorang yang dihargai dan dihormati. Ini bulan Ramadan, Pak. Banyak-banyaklah istighfar. Bapak Din Samsudin yang terhormat, ini bulan puasa lho Pak. Kenapa sih masih aja ngajak demo? Bapak nggak kasihan? Nggak kasihan sama warga yang lagi puasa itu Bapak ajak demo? Nggak kasihan Bapak, Pak? Jangan demi kepentingan pribadi Bapak membuat orang-orang capek ya gitu loh, lelah. Apalagi nih bulan puasa Pak. Mending banyak-banyakin ibadah, ya kan? Untuk itu terkait dengan ajakan Din Samsudin tanggal 19 Maret untuk melaksanakan demo secara bersama-sama, saya sarankan jangan pernah ikut. Biar Din Samsudin sendiri yang melakukan demo itu. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video tentang Din Samsudin, salah seorang tokoh agama terkemuka di Indonesia ini, yang menyampaikan kepada publik atau kepada umat untuk bisa turun ke jalan pada tanggal 19 Maret nanti, di mana pada kesempatan tersebut upaya yang dimaksudkan oleh Din Samsudin adalah untuk memakzulkan atau menjatuhkan Presiden Jokowi. Dan bahkan Din Samsudin pun mengatakan sekaligus mengajak kepada umat untuk turun ke jalanan, dan ini dianggap sebagai perang Badar. Apakah benar upaya pemaksulan Presiden Jokowi ini itu disamakan dengan perang Badar? Ajakan Din Samsudin ini tentu menuai berbagai komentar di tengah masyarakat. Dan tak tanggung-tanggung, banyak netizen atau warganet yang menyerang Din Samsudin dengan berbagai umpatan. Karena sesungguhnya upaya yang dilakukan Din Samsudin dianggap tidak tepat, dikarenakan saat ini umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa. Apakah puasa harus dicorengi dengan kegiatan-kegiatan yang bermaksud untuk memakzulkan seorang pemimpin di sebuah negara? Dan apakah boleh dalam situasi puasa seperti ini upaya turun ke jalan berteriak untuk memakzulkan seorang pemimpin? Dan tentu hal ini menuai berbagai kontroversi di tengah masyarakat. Bagi kubu 01 maupun 03, barangkali statement yang disampaikan oleh Din Samsudin akan sangat didukung. Tetapi bagi kubu 02 ataupun warganet yang berpikir secara bijak, tentu menilai upaya tanggal 19 Maret yang dicanangkan Din Samsudin sangat tidaklah tepat. Dikarenakan apa? Di saat umat Islam sedang beribadah puasa, hendaknya mampu menjaga situasi negara dalam keadaan kondusif. Apa artinya berpuasa, tetapi kalau hati kita penuh dengan iri hati dan dengki, dan upaya-upaya untuk menjatuhkan seorang pemimpin yang sah. Baik,
Oleh karena itu, kita akan mengikuti videonya satu persatu, mulai dari pernyataan dari Din Samsudin hingga komentar atau statement yang dilontarkan oleh warganet terkait pernyataan dan ajakan Din Samsudin tersebut. Namun sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa kepada para sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload di channel ini, saudara sekalian bisa mengikutinya dari waktu ke waktu sesuai dengan notifikasi yang masuk di HP Anda. Mari kita langsung saja ke videonya. Saya mengajak seluruh warga negara, rakyat, khususnya mana yang umat mau Islam yang cinta kejujuran dan keadilan. Marilah bersama-sama kita adakan aksi damai, aksi rakyat berdaulat menggugat pemilu yang cacat. Selasa 19 Maret 2024 mulai pukul 14 hingga sore hari kita bisa berbuka puasa bersama-sama di depan Gedung Wakil Rakyat MPR, DPR, DPD RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Saya sendiri sebagai salah seorang rakyat yang cinta kebenaran, keadilan, untuk bersama-sama dalam aksi akbar rakyat berdaulat 19 Maret ya. Pemilu atau pilpres cacat pada hari Selasa 19 Maret 2024 mulai jam 2 di Gedung Wakil Rakyat Senayan, Jakarta. Inilah saatnya bagi kita rakyat Indonesia untuk memiliki kesadaran bahwa kedaulatan rakyat telah runtuh dan roboh oleh rejim Presiden Joko Widodo. Dan inilah saatnya bagi kita untuk berjuang menegakkan kembali kedaulatan rakyat itu. Selamat, dan kami menunggu kehadiran Anda di depan gedung DPR, MPR, DPD RI Selasa 19 Maret 2024 mulai jam 2 siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang saya pesankan, apalagi umat beragama, umat Islam dalam bulan Ramadan ini jangan terjebak oleh provokasi, oleh hasutan. Maka saya minta juga kepada kelompok-kelompok yang ingin menandingi itu untuk mengurungkan niatnya. Apalagi kalau mereka Muslim, janganlah ya menambah dosa dan pelanggaran pada Lalu bulan yang dilakukan ini Tapi tidak kalau dosa. ada aspirasi, ada pikiran lain, silakan. Bila perlu nanti mungkin kita beri waktu untuk juga berorasi gitu. Kami tidak sepakat dengan pemilu curang, terstruktur, sistematis dan masif. Itu Nggak dibuktikan apa-apa. di MK. Ini negara demokrasi. Kami tidak setuju dengan pemakzulan presiden. Oke. Maka nanti ya, dalam perjalanan waktu kita lihat mana yang lebih banyak pendukungnya. Kalau ternyata seluruh Indonesia ya, mayoritas pendukung rakyat bersetuju dengan hak angket, dengan pemakzulan presiden, itulah demokrasi. Dan TNI khususnya Polri harus berpihak kepada aspirasi rakyat. Ini aspirasi kan di samping kepada Tanggal 19 Maret jam 2 siang hari Selasa 19 Maret kita mengadakan aksi besar-besaran di depan gedung DPR, MPR, DPD RI Jalan Gatot Subroto agar DPR mendengar suara kita. Alhamdulillah 45 simpul-simpul massa di luar kelompok kami, organisasi kami insya Allah bersetuju. Organisasi kemasyarakatan, simpul-simpul gerakan tidak ada kaitan memang dengan paslon 01 atau 03, tapi sebagai bentuk ya, keprihatinan kita sebagai rakyat karena kedaulatan rakyat telah dirusak dan telah roboh. Maka saatnya lah untuk kita tegakkan, antara lain mendorong DPR RI menggunakan hak angket. Ya, apa kabar sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Ya, jangan lupa bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Saat ini tidak asing lagi, saya lagi bersama dengan salah satu tokoh
Muda Indonesia Timur, Dari yaitu Papua ya. Bapak Andreas. Beliau salah satu Ketua Umum Indonesia Timur Bersatu. Apa kabar? Indonesia Timur Bersatu. Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Ya, Mantap. kita lihat dalam kondisi saat ini ya, mungkin Kanda Ketum sudah tahu sendiri ya, yang mana dinamika politik ya, yang kita tahu bersama ya, karena pemilunya sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai ini. Tapi banyak sekali segelintir oknum-oknum di luar sana masih mencari-cari kesalahan ini. Saya meminta pandangan, pendapat, masukan dari Pak Ketum Indonesia Timur Bersatu. Silakan. Oh ya, terima kasih. Memang pertama yang harus kita syukuri dulu bahwa pemilihan presiden telah selesai. Ya, Kita seharusnya sebagai warga negara yang baik berikan kesempatan kepada KPU dan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Sehingga nanti di tanggal 20 KPU bisa mengumumkan hasil real count-nya. ya, Tapi kemudian sangat disayangkan akhir-akhir ini boleh saya bilang ya, saudara-saudara atau teman-teman kita yang merasa kalah kemudian menggiring opini dengan segala macam cara yang akhirnya menghasilkan masyarakat kebingungan. masyarakat bingung ya. Bingung. Ya, Banyak juga yang bertanya ini sebenarnya siapa yang menang. Dan di sini sebenarnya kalau kita menjadi warga negara yang baik, kita menjadi masyarakat yang baik, harusnya kita memberikan edukasi. Kalau tidak, lebih baik kita memilih diam sampai menunggu hasil dari resmi yang diumumkan dari oleh pihak KPU. ya. Tapi penggiringan opini yang hari ini terjadi sampai adanya hak angket, walaupun kemarin ya Ibu Puan sudah mengatakan bahwa itu tidak terlalu. Oh, Ibu Puan ya, Ketua DPR RI ya. Harusnya kan teman-teman yang kalah ini, yang boleh saya bilang kalah ini sudahlah. Ya. Mari kita membangun fondasi politik yang baik sehingga ke depan generasi muda kita menjalankan dan menikmati politik itu dengan asik. Ya. Kita harus memiliki jiwa satria. Ya kalah ya kalah. Oh, seperti itu ya. Menang ya menang. Menang. Kalah harus legowo. Kalau satria yang kalah ya harus mengucapkan selamat bagi yang menang. Selamat gitu. Pak Jokowi sudah memberikan contoh ketika rival dalam Pilpres 2019 beliau merangkul Pak Prabowo masuk sebagai Menhan. Itu sebenarnya sebuah contoh bagi kita Salah orang. satu contoh politik Bahwa yang politik positif dalam gitu ya. pertarungan itu politik yang positif dan fondasi politik yang baik. Dalam sebuah pertarungan ada kalah dan menang. Itu biasa. Tetapi itu bukan musuh. Bukan musuh. Itu saudara kita, itu Saudara teman kita. kita. Setelah yang menang mari kita rangkul. Wow. Nah, pada akhirnya hari ini menghasilkan isu-isu dan penggiringan opini yang bisa saja memecah belah bangsa. Ya, tapi ini Pak Ketum, saya mau bertanya sedikit. Banyak sekali isu-isu ya yang di luar sana terkait dengan pemaksulan. Ya. Itu kedua yaitu hak angket yang tadi sudah disampaikan tadi. Ketiga yaitu terkait dengan ekonomi. Beras, Harga dan segala macam lain. Nah itu. Harga beras naik ya. Menurut pandangan Pak Ketum itu melihat kondisi ini seperti apa? Tadi memang sudah dijelaskan tadi, begitu. Tapi kan saat ini banyak sekali oknum-oknum, ya orang-orang cerdas, intelektual yang membuat opini itu seakan-akan membingungkan masyarakat di bawah itu. dan menjadi benturan antara relawan-relawan kubu 1, kubu 2, kubu 3. Nah itu. Oke. Coba mungkin bisa dijelaskan. Jadi begini saudara, saya pertama sangat kecewa dan sangat jengkel sebenarnya. Ya. Ketika Presiden kita Republik Indonesia Ya. dihina, dicaci, bahkan hari ini penggiringan opini tentang pemaksulan Pak Jokowi. Terus bergulir ya. Ya. Ini menunjukkan suatu etika dan budaya yang tidak baik bagi generasi muda. Di luar negeri, orang begitu menghormati Presiden Republik Indonesia. Ya. Di dalam negeri, ada oknum-oknum dengan kelompok-kelompok tertentu malah teriakin harus diturunkan, harus diadili. Dalam konteks politik ini, Pak Jokowi ada salah di mana? Saya hari ini bersama teman-teman keluarga besar Timur Indonesia Bersatu akan melakukan aksi di depan DPR RI.
Ya. Kita punya ada sekitar 5 tuntutan yang harus 5 tuntutan ya? 5 tuntutan yang harus disampaikan, bahwa kami akan selalu menolak yang namanya pemaksulan terhadap Presiden Republik Indonesia. Ya. Kami akan melawan mereka yang mau menurunkan Pak Jokowi, kemudian kami melawan hak angket yang salah sasaran. Iya. Terus hak angket itu hanya menimbulkan kegaduhan politik. Dan Menimbulkan kegaduhan politik. Iya, dan ya. bisa memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Kita harus memberikan dukungan kepada KPU, memberikan dukungan kepada Bawaslu untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, Ya. sehingga menghasilkan hasil yang secara optimal yang kemudian nanti diumumkan pada tanggal 20. Ya. Kemudian untuk kelompok-kelompok atau golongan atau oknum yang lain, stop intimidasi terhadap KPU. Ya. Dan stop menyuarakan pemaksulan terhadap Presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi itu orang baik. Ya. Saya dari Papua merasakannya. Sangat merasakan ya. Saudara-saudara saya dari timur sampai di NTT sangat merasakan kebaikan hati Pak Jokowi. Dia presiden terbaik. Presiden terbaik. Kalau menurut saya, Ya. menurut kami orang Papua, dia presiden satu-satunya yang kami kenal. Ya. Yang bisa ngobrol bareng dengan saudara. Ya. Itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Terus kembali lagi tentang. Ya. Tetapi satu yang mau saya kasih ingat. Kami di Papua puluhan tahun bensin mahal, beras mahal, kami tidak pernah Tidak teriak. pernah mengeluh. Wow, itulah. Tapi kenapa di Terus kemudian hanya ada naik 2.000, 3.000 kok berteriak. Ya. Ini kan tidak masuk akal. Inilah yang akhirnya kayak tadi saudara sampaikan bahwa elit-elit politik kita, oknum-oknum tertentu dan golongan menggiring opini yang salah, akhirnya menghasilkan hal ini. Memang digiring. Inilah yang akan menjadikan perpecahan antara seluruh masyarakat Indonesia. Iya. Harusnya sebagai anak bangsa dan sebagai anak Indonesia, mari kita memberikan edukasi dan pemahaman, memberikan keterangan yang baik dan jelas. Jangan menggiring opini yang salah. Kalau digiring sana sini. Saya meminta juga bahwa kita stop untuk menggiring opini yang menyalahkan instansi atau pemerintah. Tapi kita sudah selesai pilpresnya, kita duduk bersatu. Perbedaan pilihan itu biasa. Hal yang biasa. Lebih baik habis pilpres sambil menunggu keputusan, kita duduk satu meja, kita kopi-kopi, kita sharing bagaimana ke depan, bukan ke belakang, atau hari ini kita berbicara ke depan. Sehingga mendukung program-program presiden terpilih ya ke depan ya. Jadi satu tentang kenaikan harga BBM, saudara-saudaraku, puluhan tahun lamanya kami di Papua, semua mahal Pak. Ya. Nasi lalapan mahal, beras mahal, apalagi BBM mahal. Kami tidak pernah berteriak. Tidak pernah berteriak ya. Dan ketika Papua mengalami hal itu, oknum-oknum yang hari ini berteriak tentang keadilan, mereka di mana? Kenapa mereka tidak berteriak tentang Papua punya kemahalan harga? Iya. Terus hari ini baru naik 1.000, 2.000, mereka berteriak berhari-hari, ribut satu sama lain. Ya. Apakah itu tidak adil bagi kita orang Papua? Sekarang Sangat tidak adil. Jadi siapa saja yang ganggu dia, Papua, Maluku, Sulawesi, NTT, pasti akan berteriak membelanya. Dan seluruh masyarakat, ingat 85% rakyat Indonesia puas terhadap Pak Jokowi. kinerjanya Pak Jokowi. Ya, dan itu hanya di presiden kepemimpinan beliau. Pak Jokowi ya, Ya. yang bisa merangkul lawannya. Dan bagi umat Islam, yakinilah ini juga yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan terlibat memimpin perang Badar. Dan kepada kawan-kawan, ada yang melihat ini suatu sikap yang radikal dan ekstrim. Tidak. Ini masih berada pada jalan tengah, namun jalan tengah jangan disalahpahami. Jalan tengah, prinsip yang pertamanya adalah menegakkan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi kepung DPR. Alhamdulillah, Tidak ada kerjaan. Bapak Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kami yang komunitas berkumpul hari ini adalah dari Front Penegak Daulat Rakyat. Hari ini kita melaksanakan meeting konsolidasi untuk rencana aksi yang sangat besar yang akan dilaksanakan tanggal 18 Maret 2024 di gedung DPR RI. Adapun aksinya akan dibacakan langsung oleh Ketua Panitia, yaitu Bapak Haji Muhammad Mursalin SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudaraku seluruh Indonesia, Jangan kita ajak-ajak lah. akan kepung gedung DPR pada tanggal 18 Maret 2024 untuk mendorong dan menuntut Indonesia tolak pemilu curang, Indonesia wujudkan hak angket, Indonesia makzulkan Joko Widodo. Ingat, Senin 18 Maret 2024 pukul 13. Kami silakan, Pak Man. Indonesia tolak pemilu curang, Indonesia wujudkan hak angket, Indonesia turunkan Jokowi. Sangat disayangkan ini. Lawan merdeka. Allahu Akbar. Harus masuk, silakan masuk. Siap nggak? Berapa pasukan? Dihadapi oleh pasukan bersenjata. Yang menghadapi kita pasukan bersenjata. Maka arah dari People's War itu satu, bagaimana meyakinkan MPR khususnya agar mereka berketetapan hati mengirim surat kepada Presiden, Anda mundur. Enggak, itu kalau ke 9 orang sebagai pimpinan, ya dengarlah arahannya. Oh enggak, kami ingin merengsek, silakan. Berapa orang kesempatannya, kekuatannya? Itu sudah 6.000 brimob disiapkan. Nah ini yang kita tidak siap, belum siap. Maka jangan dengan semangat saja, perlu kecerdasan, perlu strategi. Strategi jitu ya. Jangan di DPR, kita harus di KPU. Sebelum pengumuman KPU, kalau ada yang merangsek KPU, itu adalah suatu kriminalitas demokrasi. Terus terang saya ingin katakan, kalau sebelum ada pengumuman, nah, belum ada pengumuman kita sudah. Maka 19, 18 ini di KPU di sana itu lebih kepada warning, ya, prakondisi. Kalau sudah, apa tujuan kita dalam ini? Ini harus tekanan politik, people's power, ya. Tapi kalau people's power itu harus mayoritas. Ini hari-hari ini saya hubungi kelompok-kelompok umat Islam mana-mana, nggak semua mau. Memang. Tolong disadari itu. Capek. Ngapain kalau saya ikut-ikut diam kamu? nggak ada yang berbuat menghubungi sampai klaim segala macam gitu. Inilah kondisi kita. Maka kita jangan lemah semangat, tapi tidak cukup semangat. Harus ada kecerdasan, taktik dan strategi. Saya tahu banyak purnawirawan yang ingin merengsek masuk, harus masuk. Wah, nggak ada jalan lain, jangan ngomong-ngomong. Kira omong-omong itu penting loh. Mana kalau nggak ada orasi, kalau ini mau apa yang mengarahkannya? Harus masuk, silakan masuk. Siap nggak? Berapa pasukan? Dihadapi oleh pasukan bersenjata. Yang menghadapi kita pasukan bersenjata. Maka arah dari People's War itu satu, bagaimana meyakinkan MPR khususnya agar mereka berketetapan hati mengirim surat kepada Presiden, Anda mundur. Itu 98, ya. Datang mahasiswa di sana, ya, tolong dengar dong. Datang mahasiswa di sana berlama-lama, desak Harmoko. Akhirnya tulis surat supaya Presiden Soeharto mundur. Ini jalur konstitusi. Nah, berarti kita harus yakinkan MPR, yakinkan fraksi-fraksi, ketua MPR. Ya. Saya sudah hubungi, biasanya jawab WA saya karena saya kenal baik Mas Bamsud, supaya Anda mohon kesediaan untuk datang menerima kami delegasi dan untuk ini. Ini cara konstitusional, cara yang cerdas. Ya. Nah, ini belum ada apa-apa di KPU. Apalagi kalau ketua DPR, ketua DPD, apalagi fraksi-fraksi, biarlah mereka yang berorasi nanti. Kalau kemarin nggak keluar karena nggak dihubungi. Cuma kalau hanya 2.000, 3.000, ya mohon maaf, kurang dianggap. Harus minimal 100.000, bila perlu setengah juta, bila perlu 1 juta. Nah, gimana sekarang mengerahkan massa seperti itu? Masing-masing kita ini berapa orang yang bisa dikerahkan?
Bayar toh. Jalur kedua, ya, bukan lewat jalur MPR, People's Power, kuasai istana, itulah pemerintahan baru. Dia deklarasikan diri sebagai pemimpin negara yang baru. Itulah Muammar Gaddafi, seorang kolonel. Ada yang mau seperti itu? Banyak mungkin. Atau ada banyak nggak berani, atau nggak ada kekuatan. Dia waktu itu pasukannya di tangan dia tuh, Muammar Gaddafi itu. Waktu kudeta itu yang namanya kudeta. Hanya dua pilihan. Kalau sekedar masuk sana, MPR-nya nggak bergeming, nggak ada di tempat, mereka pindah ke tempat lain, ya sami mawon. Oleh karena itu, ya mohon semangat tetap, tapi perlu taktik strategi. Dan yang kedua, jangan saling menyalahkan, negasi, nihilisasi. Wah, begitu aja, omong aja. Ini yang menghambat perjuangan. Dan yang kedua, kita ini dalam fase menggalang. Ya. Jangan hanya yang Islam, gereja harus ikut. Ini rata-rata Protestan ya. Nah, ada 1-2 Katolik. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu. Saya ini berusaha berapa hari ini supaya kawan-kawan Buddha ikut, Hindu ikut, kemudian Konghucu ikut. Sampai kemarin, aduh mohon maaf bos, dipanggil saya bos, padahal saya bukan orang kaya. Kita tidak ada gini-gini. Ya udahlah, dipahami. Itulah kondisi kita. Dari kalangan Islam, ada yang bisa saya panggil 7.000 pasukan dari Solo dulu, waktu melawan aksi Amerika. Sekarang nggak mau, posisinya sudah lain lagi. Iya, memang itulah kondisi kita. Itu orang masih waras. Maka saya pesankan, saya tidak, jangan menegasi pihak lain, jangan menihilisasi seorang nihil kerjanya. Sama-sama kita buat. I'malu ala syakilatikum, kata Al-Quran. Berbuatlah sesuai dengan pendirian. Dan kalau mau berjamaah, tunggu perintah pimpinan. Tunggu perintah pimpinan, jangan mau masuk sendiri. Itu pernah terjadi dalam berbagai peperangan karena indisipliner, akhirnya kalah. Saya baca-baca katanya tanggal 19 Maret ada demo besar-besaran. Kalau ada pertumpahan darah karena demo hasil pemilu, maka yang disalahkan adalah orang ini. Kita mengadakan aksi besar-besaran. Gelarmu, pendidikanmu gak sebanding dengan perilakumu sebagai seorang yang dihargai dan dihormati. Ini bulan Ramadan, Pak. Banyak-banyaklah istighfar, banyak-banyaklah ibadah. Ngapain ngajak orang ngedemo? Demi kepentingan apa? Kepentingan golongan kalian. Biar apa? Biar balas dendam sakit hati kalian atas kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun. Kalian gak dapat kedudukan kan? Kalian gak dapat jatah pejabat kan? Iya, sakit hati. Jadi kesempatan pilpres ini kalian ambil untuk mengobrak-abrik demokrasi yang sudah tertata dengan baik. Kalian gak terima kalau Pak Jokowi itu sukses untuk memimpin dunia. Kalian gak terima kalau negara ini baik-baik saja. Dan sebagian golongan kalian itu, siapa yang membackingi? FPI, HTI, gerombolan yang pernah dibubarkan sama Pak Jokowi. Kesempatan balas dendam, iya kan? Dendam, sakit hati kalian itu kalian bawa sampai mati. Kalian gak senang Indonesia itu baik-baik saja, gak senang. Kalian gak suka kesuksesan keluarga Pak Jokowi itu diakui sama sebagian besar rakyat Indonesia. Dan sebahagian kalian itu berteriak, dinasti politik, dinasti politik. Dinasti apaan? Anak-anak Pak Jokowi itu dipilih oleh rakyat, bukan diangkat oleh Pak Jokowi. Betul sekali. Kecuali anak dan menantunya Pak Jokowi itu
terpilih bukan hasil pemilihan suara. Boleh kalian katakan kalau itu dinasti politik. Lah ini mereka terpilih menjadi pejabat itu kan karena masyarakat yang memilih. Sebahagian besar suara mereka itu tertuju pada anak menantunya Pak Jokowi. Kalian gak terima. Iya, sakit hati, dengki. Iya. Gak siap-siap ya, sengkuni-sengkuni ini, gerombolan-gerombolan pada busuk hati ini, merongrong kedaulatan bangsa. Menjijikkan. Menggugat pemilu yang cacat. Selasa 19 Maret. Udah tenang-tenangnya kita puasa. Udah belajar khusyuk, kita melakukan ibadah puasa. Ada aja ajakan demo lagi, aksi damai lah. Buat apa lagi Pak? Udah. Kalau mau demo ntar habis lebaran. Iya, biar aman. Ngapain sih? Ya Allah ya Roh. Sampai kapan aksi-aksi terus di jalan seperti ini? Kadang aku nggak habis pikir sama orang-orang pinter ya, katanya pinter, gitu loh. Udah. Tuh guys, tanggal 19 no, katanya aksi damai. Kalau lo pinter, lo jangan ikut. Kalau lo cerdas, lo jangan ikut. Buat apaan? Mending lo puasa, khusyuk, lo usah ikut-ikut. Takutnya lo terprovokasi. Gitu loh. Oke. Stres gue. Ini pasukan demo 19 Maret ya, di depan gedung DPR. Banyak sekali ya. Salah satu caranya nanti tanggal 19 Maret jam 2 siang hari Selasa 19 Maret kita mengadakan aksi besar-besaran di depan gedung DPR MPR DPD RI Jalan Gatot Subroto. Bapak Din Samsudin yang terhormat, ini bulan puasa loh Pak. Kenapa sih masih aja ngajak demo? Bapak nggak kasihan? Nggak kasihan sama warga yang lagi puasa itu Bapak ajak demo? Nggak kasihan Bapak Pak? Jangan demi kepentingan pribadi Bapak membuat orang-orang capek ya gitu loh, lelah. Apalagi nih bulan puasa Pak. Mending banyak-banyakin ibadah, ya kan? Daripada Bapak mengajak demo turun ke jalan, nanti ibu-ibu atau siapa gitu yang Bapak ajak itu, lebih baik dia nyiapin ini Pak buat buka puasa di rumahnya masing-masing. Lebih baik Bapak ajak tadarusan. Lebih baik Bapak ajak hal-hal baik lah gitu, daripada ayo kita demo besar-besaran. Ngapain sih Pak? Ya saatnya kalah. Bapak kan ahli agama ya, setahu aku, kalau apa aku salah ya, Bapak kan ahli agama. Bapak nggak percaya sama keputusan Allah yang dipilih, yang ditunjuk saat sekarang ini melalui rakyat Indonesia adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo itu udah 3 kali Pak perjuangannya, jadi wajar dia menang saat sekarang ini gitu loh. Bapak nggak percaya itu Pak, nggak percaya keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Udahlah Pak, daripada capek-capek turun ke jalan, bikin macet, bikin riwah jalanan. Kami yang driver online ini Pak yang tersiksa. Jalan sono tutup, jalan sini tutup, sono macet, sini macet, ongkos nggak seberapa. Bapak mah enak-enakan, dapat bayaran atau apa? Ya, untuk warga masyarakat Indonesia juga mohon jangan mau ngikut demo apalagi bulan puasa. Lebih baik tadarusan, lebih baik banyakin ibadah. Udah nggak bener ini pemuka agama atau apa sih Bapak ini, kalau nggak salah ketua ini kan, ketua Muhammadiyah ya kalau aku nggak salah ya. Udah nggak bener ya. Nggak ada itu yang merusak negara ini Pak, nggak ada. Cuman kalian nggak siap kalah aja. Banyak itu kebaikan Pak Jokowi itu banyak banget.
Keberhasilan beliau tuh banyak banget, Bapak. Ya Allah, kok Bapak menutup mata, menutup telinga, menutup hati Bapak untuk hal itu? Mana Bapak ngajak makzulin, ntar bulan 10 juga selesai tugas beliau, Pak. Kok nggak tega, nggak ini banget? Nggak tahan banget gitu. Bapak pun kalau jadi presiden belum tentu sehebat dia, Pak. Belum tentu sehebat Pak Jokowi. Nah, 5 tahun yang akan datang, ya, Bapak calonin diri Bapak. Kita lihat, ada nggak pemilih Bapak? Oke, kita lihat gitu. Jangan cuman berkoar-koar, inilah itulah. Oke, Bapak ya. Bapak itu orang terhormat. Jadilah orang terhormat yang sebenarnya. Jangan merusak diri Bapak sendiri. Contohnya aku nih, yang tadinya salut ngelihat Bapak, tiba-tiba Bapak mengajak demo gitu, aku jadi nggak salut. Berarti kan Bapak merusak diri Bapak sendiri, ya kan? Salam waras, Pak. Salam NKRI. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Bapak selalu sehat walafiat. Sadarlah, ini semua udah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Pak? 19 Maret 2024. 19 Maret 2024, Tim Samsudin ini mengajak Anda semuanya untuk berdemo. Jangan mau Anda hanya diadu domba. Ingat, Lebaran sebentar lagi. Nanti salah ngomong, nanti salah bertindak, nanti salah melakukan pengerusakan umum, sampai bisa dicekel polisi. Ojo gelem dihapusi karo Din Samsudin. Jangan mau, Lebaran sebentar lagi. Ya, sing pinter dikit. Ben bengok-bengok ben Din Samsudin wae. Ingat sahabat-sahabatku, sebentar lagi Lebaran. Ojo gelem diadu domba. Apalah perangai Pak Din Samsudin nih. Pak Din Samsudin itu sudah tua, ya, mantan ketua umum Muhammadiyah, ya, uang terpandang. Uang terpandang. Tapi sekarang nak ngajak uang demo, ingat Pak, sudah tua. Ingat amal kebaikan nak dibawa mati. Uang yang nak diajak untuk demo itu, Pak, uang itu puaso. Jangan nyuruh membatalkan puaso, Pak Din Samsudin. Kalau nak demo bela dewek, jangan ngajak uang lain. Uang itu nak masuk surga, bukan masuk neraka. Nah, kunci surga tuh sekarang tuh ada dengan si Polan. Nah, kalau si Polan tuh ngenjuk kunci surga, bisa masuk. Dak kati yang curang, yo, pilpres dak kati yang curang. Berapa nak dinjuk duit seluruh Indonesia? Kalau caleg iyo, dak kati duit dak nyoblos. Kalau pilpres nih kendak hati siapa nak dicoblos. Apa nak coblos 01, apa nak nyoblos 02, apa nak nyoblos 03. Nah, itu dengan niat hati wong, Pak Din Samsudin. Masa udah tahu dikit-dikit curang. Oi, di TPS tuh lah kejinguan galo. Siapa yang menang? Dak kate yang namanya curang. Jangan-jangan di TPS Pak Din Samsudin Prabowo yang menang. Boleh cek dan recheck. Apalagi, janganlah lagi ngajak uang demo, banyak dosonya. Apalagi ini panas-panas. Nah, ini nih panas-panas sekarang nih. Lapar, nasi bungkus dak kati, puasa dak jadi, berdoso yang tambah. Sama baik dengan Rapli Harun. Kalau Rapli Harun nak memakzulkan Jokowi, nak mendiskualifikasi 02, yang nak bertaruh tuh 01 dengan 03 baik. Karena apa? Rapli Harun tuh nak jadi menteri di 01. Itulah dia berambisi. Sama baik kamu berdua nih galo-galo cek itu. Nah, aku sarankan untuk para pendemo, usahlah ikut demo. Masyarakat tuh usahlah ikut demo.
Karena apa? Mereka-mereka ini untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan umum. Mereka tuh nak jadi menteri, nak jadi komisaris, nak jadi hihihi, nak jadi itu tuh. Nah, tak usahlah ikut, biar baik dia be yang demo. Ngapo nak ikut-ikut? Gara-gara makan nasi bungkus siko, kasih duit 50.000, kita nak ajak demo. Ingat, hari ini bulan puasa, batal puasa kita. Di bulan puasa inilah kita mencari amal kebaikan, bukan mencari kejahatan, bukan mencari keburukan. Amal diperbanyak. Itu baik pesan aku untuk kelompok-kelompok Din Samsudin, kelompok Rapli Harun yang suka berdemo. Sudemlah, yo, sudemlah. Baliklah ke rumah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semuanya di seluruh tanah air, alhamdulillah pemilu sudah terlaksana. Kita sebagai warga negara, tugas kita sudah selesai, yaitu menyalurkan hak pilih kita pada saat pencoblosan kemarin. Saat ini kita tinggal menunggu hasil pengumuman dari KPU. Untuk itu, terkait dengan ajakan Din Samsudin tanggal 19 Maret untuk melaksanakan demo secara bersama-sama, saya sarankan jangan pernah ikut. Biar Din Samsudin sendiri yang melakukan demo itu. Kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Yang guru mengajar, yang petani bertani, yang pedagang berdagang. Jangan mau diajak demo tanggal 19 Maret yang akan datang dengan cover buka bersama. Toh kalian bisa buka bersama di rumah sendiri masing-masing, atau cukup buka bersama di masjid-masjid atau musola di dekat Anda sambil menikmati takjil yang sudah disediakan oleh panitia. Tidak perlu jauh-jauh pergi ke Jakarta hanya untuk ikut buka bersama, selanjutnya melaksanakan demo. Tidak perlu. Hak kita sebagai rakyat adalah menyalurkan hak pilih kita, mencoblos salah satu pilihan sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Itu sudah selesai. Wahai rakyat semuanya di seluruh Indonesia, saudaraku semuanya, jangan mau digerakkan untuk ikut di kegiatan demo tersebut. Tolak demo tanggal 19 Maret 2024. Jangan ikut-ikut. Nanti jangan-jangan kamu tidak bisa berlebaran karena salah ngomong, karena ikut melakukan pengrusakan mungkin kalau ada di situ. Karena yang namanya orang banyak kadang tidak bisa dikendalikan. Kadang yang sudah direncanakan dari rumah beda dengan kenyataan yang terjadi. Maka saya sarankan jangan pernah ikut-ikut gabung pada demo 19 Maret. Cukup berbuka di rumah atau di masjid atau di musla yang ada di sekitar kalian dengan menikmati takjil yang sudah disediakan sambil mendengarkan pengajian yang disampaikan oleh ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang ada di masjid tersebut. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlibat memimpin perang Badar. Dan kepada kawan-kawan, mau demo aja bawa-bawa nama perang Badar, bawa-bawa Nabi perang Badar. Ngapain sih Pak bawa-bawa nama perang? Demo-demo aja, nggak usah bawa nama perang. Jangan membuat panas suasana masyarakat ya. Dan kita sudah capek lihat orang-orang ini ya. Ini sudah dari dulu Jokowi orang-orangnya juga ini terus bosen. Baik sahabat sekalian, demikian saja beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan Din Samsudin yang mengajak warga atau umat untuk berdemo pada tanggal 19 Maret. Ya, dengan covernya
buka puasa bareng di depan gedung DPR. Ajakan tersebut seperti yang kita saksikan dalam video-video tadi telah menuai banyak tanggapan yang negatif, bahwa sesungguhnya kegiatan tersebut tidak lepas karena bersamaan dengan bulan puasa, di mana umat muslim sedang berpuasa lalu diajak untuk berdemo. Itu ketakutan dari berbagai pihak adalah bisa saja umat muslim tersebut yang sementara berpuasa akhirnya batal hanya karena kegiatan demo itu. Sehingga sangat diharapkan umat muslim untuk tidak turun ke jalan dan berdemo, tetapi menjalankan puasanya dengan baik dan bisa buka puasa bareng keluarga ataupun juga komunitas kecil di masjid ataupun di lingkungannya. Tidak usah turun hanya untuk kepentingan beberapa pihak. Jadi umat diminta untuk jangan sampai terlibat, karena itu demi kepentingan 1-2 orang, bukan kepentingan umat itu sendiri atau rakyat itu sendiri. Baik, kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar terkait video-video tadi, silakan tulis di kolom komentar. Dan juga sebelum kita akhiri video ini, kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload pada channel ini, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya.